Ada ide bagus. Ayo kita ke acara donat party. Oh yes. Nanti ya, kita harus ibadah dulu. Oke. Pertama kita harus tidak boleh makan, tidak boleh main gadget, dan tidak boleh main-main ya. Let's go. Hi kids, do you know life without Jesus is like a donut? Let us sing together. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. There is hole in the middle of your heart. Life without Jesus is like a donut, like a donut. Like a donut, life without Jesus is like a donut. There is hole in the middle of your heart. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. One more time. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Lord. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Yeay, haleluya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja agar bangkit menggenapi amanat agung Tuhan. Kami juga berdoa untuk COVID-19 yang ada di Indonesia agar cepat berakhir. Dan vaksin ini agar segera terlaksana. Kau turun tangan untuk persiapannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga di Indonesia yang cinta Tuhan, agar selalu dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, ruangan ini bagus sekali. Sudah banyak pernak-pernik Natal. Indah sekali. Adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan di mana kita akan merayakan Natal nih. Pastinya nih adik-adik yang ada di rumah penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan nih adik-adik. Ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa. Kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Maria menerima kabar sukacita. Kakak ajak setiap adik-adik yang ada di rumah untuk memperhatikan firman Tuhan ini ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Adik-adik, di kota Galilea itu ada seorang yang bernama Yusuf loh, dari keluarga Daud, yang sedang bertunangan dengan seorang gadis namanya Maria. Adik-adik, kakak kasih tahu nih, ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik, lalu Maria berkata, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Gabriel itu meninggalkan Maria. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenai salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Maria. Maria mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Maria mau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maria juga dengan rela dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau ingatkan nih kepada setiap adik-adik yang ada di rumah. Natal bukan berbicara mengenai baju baru nih. Natal juga bukan berbicara mengenai kado-kado yang indah. Tapi Natal berbicara di mana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Setiap adik-adik bisa memberikan hidup adik-adik dengan rela dan taat kepada Tuhan. Sama seperti Maria, memberikan hidupnya dengan rela dan taat kepada Tuhan. Kakak berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Sekalipun adik-adik masih kecil, kakak yakin dan percaya adik-adik mau mempersembahkan hidup adik-adik untuk Tuhan. Setiap adik-adik mau memberikan hidup adik-adik dengan rela dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berikut adalah ayat hafalannya yang terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Kakak ulangi lagi ya. Lukas 1 ayat yang ke-38 yang berbunyi, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kakak ulangi lagi ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adik-adik, sekarang kakak ajak kalian untuk lipat tangan dan tutup mata. Kakak akan berdoa buat setiap kalian yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah adik-adik kami ini Tuhan Yesus, sekalipun mereka masih kecil Tuhan, mereka boleh mempersembahkan hidupnya untuk Engkau ya Tuhan. Mereka boleh memberikan hidupnya dengan rela dan taat kepadamu ya Tuhan. Sama seperti Maria ya Tuhan, memberikan hidupnya dengan rela dan taat kepadamu. Maria, Engkau pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati setiap adik-adik kami Tuhan. Dalam sekolah mereka, Engkau memberkati ya Tuhan. Dalam pergaulan mereka, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Lindungi, jagai, tutup bungkus setiap adik-adik kami dengan darah-Mu, dengan malaikat-malaikat kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan kedua orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha, dan rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kalian di rumah. Diberkatilah kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan bawa kalian terus naik bukan turun. Dan Tuhan akan menjadikan kalian kepala bukan ekor. Apa saja yang kalian perbuat, Tuhan akan buat berhasil mulai hari ini sampai di mana Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kalian di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kakak mau ajarin kalian cara menghias donat untuk acara Natal nanti. Kita kan pasti mau nih acara Natal, kita ada cemilan yang enak di rumah. Yuk kakak ajarin sekarang ya. Caranya gampang banget adik-adik, kalian siapin dulu donatnya, donat yang polos ya adik-adik. Terus ada mentega, ada meses, dan ada keju. Kejunya harus diparut dulu ya adik-adik. Nah, cara pertama kita ambil donat yang kosong tadi, lalu kita kasih mentega adik-adik supaya nanti mesesnya nempelnya bagus adik-adik. Nah, setelah merata, kita campur di meses yang udah kita taruh di piring. Nah, jadi deh adik-adik, donat yang rasa coklat. Nah, selanjutnya kita mau buat yang rasa keju. Ayo, siapa yang suka rasa keju? Pasti ada deh yang suka rasa keju. Kakak juga suka loh sama rasa keju. Nah, selanjutnya ingat ya adik-adik, selalu pakai dulu menteganya supaya kejunya itu mau nempel adik-adik. Nah, lalu kita balur di keju yang sudah kita parut tadi adik-adik. Nah, setelah nempel, kita mau menghias dengan menyusun ya adik-adik. Susunnya bebas ya adik-adik. Nih kakak udah siapin beberapa yang udah kakak buat duluan tadi. Misalkan mau coklatnya dulu di bawah. Lalu kita susun kejunya. Lalu susun coklat lagi. Lalu yang rasa keju. Nah, susunnya ini bebas ya adik-adik, tergantung adik-adik sukanya seperti apa. Nah, setelah kita susun, kita mau tempel nih pernak-pernik Christmas. Jangan lupa ya, ini yang harus kita tempel nih supaya lebih indah lagi. Nah, tinggal ditempel di donat-donat yang udah kita hias tadi adik-adik. Nah, seperti hati kita tuh juga bisa loh dihias sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa bentuk hati kita supaya kita menjadi anak yang taat dan setia sama Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Maria memiliki sikap yang taat dan rela demi perintah Tuhan. Yuk, udah jadi nih adik-adik. Wah, bagus kan adik-adik? Ada tulisan Merry Christmas. Yuk kita coba sama-sama ya di rumah. Gampang kok adik-adik, silahkan mencoba. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik, selalu ingat jasa guru-guru kalian ya. Yuk kita lihat video Kids Zoom berikut ini. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan
Yo adik-adik, cakrawala adalah ciptaan Tuhan yang tidak akan pernah bisa diselami. Bersama saya, Matahari. Ayo, siapkan dirimu. Kita berkumpul di acara Outer Space di ibadah online dan Kids Zoom hari Minggu 13 Desember 2020. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.